Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Ramiza Aprilia dan rekan saya Cipta Prasetyo. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang standar instalasi umum utama. Referensi utama yang kami pakai itu IC 60364 merupakan standar internasional yang menjadi ibu dari regulasi instalasi listrik di dunia. Yang kedua ada PUIL 2011, merupakan pedoman teknis wajib untuk instalasi listrik di Indonesia. Yang ketiga ada SNI, merupakan seperti SNI IC dan SNI terkait kabel penghantar. Di sini yang pertama ada ruang lingkup IC. Pada slide ruang lingkup IC berlaku untuk instalasi kurang dari 1000 volt AC dan 1500 volt DC. Digunakan pada bagian rumah komersial dan industri. Tidak mencangkup jaringan distribusi publik. Mengatur desain pemasangan proteksi verifikasi. Selanjutnya ada ketentuan proteksi IC. Yang pertama itu ada proteksi terhadap kejut listrik. Proteksi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, proteksi dasar atau kontak langsung. Proteksi ini melindungi dari sentuhan langsung ke bagian aktif. Metodenya ada isolasi bagian aktif, barrier atau penutup, penempatan di luar jangkauan, atau sistem SELV atau PLV. Terus ada proteksi gangguan atau kontak tidak langsung. Ini proteksinya melindungi jika terjadi kegagalan isolasi. Metodenya ada automatic disconnection of supply atau ADS. Yang kedua ada pembumian protektif atau PA. Yang ketiga ada ikatan ekuipotensial. Yang keempat ada RCD. Selanjutnya ada proteksi terhadap arus lebih. Itu tuh melindungi dari overload. Yang kedua dari hubungan singkat. Syaratnya yaitu arus pengaman harus lebih kecil daripada kapasitas antar arus kabel. Itu tuh menggunakan circuit breaker atau fuse. Yang ketiga ada proteksi terhadap efek termal. Tujuannya untuk mencegah kebakaran akibat panas, mencegah luka bakar, menghindari percikan berbahaya. Yang keempat, ada proteksi terhadap tegangan lebih. Itu disebabkan oleh petir atau switching. Solusinya menggunakan SPD atau koordinasi isolasi sistem. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya itu ada ruang lingkup PUIL 2011. Itu mencangkup perencanaan, pemasangan, pemeriksaan, dan pemeliharaan. Lalu batas tegangannya untuk AC itu kurang atau sama dengan 1000 volt, dan untuk DC itu kurang dari atau sama dengan 1500 volt. Lokasi penerapannya itu biasanya ada di rumah tangga, di industri, gedung publik, hingga instalasi sementara seperti proyek. Catatan ruang lingkup PUIL 2011 ini tidak berlaku untuk sistem distribusi PLN sebelum melalui KWH meter. Selanjutnya ada ketentuan proteksi dasar terkait PUIL 2011. Itu ada proteksi kontak langsung yang mana mencegah sentuhan pada bagian aktif atau bertegangan. Contohnya itu isolasi kabel ataupun tungkup atau biasa disebut box panel, bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada proteksi kontak
langsung itu mencegah bahaya saat terjadi kegagalan isolasi. Contohnya pemutus suplai otomatis seperti MCB. Selanjutnya itu ada proteksi efek thermal, yang mana pencegahan kebakaran akibat panas berlebih pada kabel atau pada peralatan. Selanjutnya ada proteksi arus lebih dan gangguan, ada PUIL 2011. Gawai proteksi yang digunakan itu mencakup MCB, MCCB, dan juga sekring. Untuk MCB itu dirancang untuk melindungi perangkat dari arus berlebih dan korsleting. Untuk MCB itu hampir sama dengan MCB, itu dirancang untuk melindungi perangkat dari arus berlebih dan korsleting. Sedangkan untuk sekring dirancang untuk mencegah arus berlebih. Pada MCB itu dapat digunakan kembali setelah memperbaiki kerusakan. Untuk MCCB itu sama halnya dengan MCB, dapat digunakan kembali setelah memperbaiki kerusakan. Sedangkan untuk sekring itu tidak dapat digunakan kembali karena dia sistemnya hanya sekali pakai ketika terjadi konsleting. Untuk selanjutnya itu proteksi arus sisa yang menggunakan RCD atau ELCB. Ini wajib digunakan untuk area lembab atau stop kontak yang mudah dijangkau manusia. Untuk prinsip kerja proteksi ini itu untuk MCB dan juga RCD ini itu memutus sirkuit secara otomatis sebelum terjadinya kerusakan permanen ataupun kecelakaan. Selanjutnya itu kita ke ruang lingkup TNI. Itu cakupan instalasinya ada bangunan residensial, lalu komersial dan juga industri. Lalu ada instalasi luar ruangan seperti penerangan jalan ataupun taman, ataupun lokasi pembangunan atau proyek konstruksi. Untuk batas dagangannya ini hampir bisa dibilang sama dengan PUIL. Sedangkan kalau SNI ini ada tambahan terkait frekuensi standar, yaitu di 50 Hz, 60 Hz, dan 400 Hz. Selanjutnya itu ada ketentuan proteksi dasar TNI. Proteksi dari kejut listrik, sentuh langsung, perlindungan pada bagian aktif atau kabel fasa. Metode yang digunakan itu ada 3, isolasi, selungkup, dan juga penghalang. Untuk isolasi itu dianalogikan seperti baju ketat yang menutupi kulit. Contoh di lapangannya itu ada seperti lapisan plastik pada kabel. Sedangkan untuk metode selungkup dianalogikan seperti rumah yang terkunci rapat. Untuk di lapangannya itu ada kotak MCB ataupun panel box. Lalu untuk metode penghalang dianalogikan seperti pagar di depan halaman. Untuk di lapangannya itu ada seperti pagar pembatas di gardu listrik. Lalu ada sentuh langsung, yang mana ini perlindungan saat terjadinya kegagalan isolasi pada badan peralatan atau pada bodinya. Metode yang digunakan itu pemutusan suplai otomatis menggunakan gawai proteksi arus sisa atau bisa disebut GPAS. Ini bisa dilihat itu menggunakan ELCB, RCCB, dan juga RCBO. Selanjutnya itu ada ketentuan proteksi SNI, proteksi terhadap efek thermal,
pencegahan kebakaran akibat suhu tinggi ataupun radiasi panas dari peralatan listrik. Pentingnya pemeliharaan pemilihan luas penampang kabel yang sesuai dengan KHA atau kemampuan arus listrik itu sangatlah penting. Dapat dilihat pada tabel di sini, yang mana jika kalian ingin menggunakan daya semisal 880 watt, maka luas penampang yang dibutuhkan pada kawat itu sebesar 0,75 gram. Ini luas penampang yang disarankan. Kalau lebih kecil dari ini, besar kemungkinan si kabelnya mungkin akan terjadi panas atau terbakar. Baiknya mungkin menggunakan kabel yang lebih besar dari 0,75 mm untuk keamanan. Selanjutnya ada sistem pembumian untuk SNI, IEC, dan juga PUIL. Di sini terdapat 5 sistem. Ada TNC system, TNCS system, TNS system, lalu ada IT system, lalu ada IT system. Untuk TNC system itu netral dari proteksi digabung dalam satu konduktor PN, yang mana lebih hemat, namun resiko gangguannya lebih besar. Sedangkan TNCS system ini awalnya menggunakan konduktor gabung, lalu dipisahkan menjadi N dan PE di sisi konsumennya. Lalu untuk TNCS system itu ada netral dan proteksi PE dipisahkan dari sumber sampai beban. Dapat dilihat perbedaannya dengan TNS system, sehingga tingkat keselamatannya itu lebih tinggi. Lalu untuk IT system ini sumber dari instalasi memiliki pembumiannya masing-masing yang terpisah. Biasanya memakai RCD sebagai proteksinya. Lalu untuk yang IT system itu sumber tidak langsung dibumikan, sehingga supply tetap berjalan saat gangguan tanah pertama terjadi. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang persyaratan keselamatan instalasi listrik berdasarkan SNI, IC, dan PUIL. Yang pertama-tama, kita lihat dari prinsip keselamatan instalasi. Instalasi listrik itu harus menjamin 3 hal utama, yaitu keselamatan manusia, perlindungan terhadap harta benda, dan memastikan instalasi berfungsi dengan benar. Jadi bukan soal listriknya yang nyala, tapi juga harus aman digunakan dalam kondisi normal sesuai standar PUIL. Selanjutnya ada persyaratan pemasangan. Nah, persyaratan pemasangan instalasi listrik juga harus dikerjakan oleh personal yang kompeten. Terus harus menggunakan material yang sesuai standar, terus bebas dari resiko hubung singkat, dan siap dipasang mengikuti petunjuk pabrikan. Ini penting supaya sistem listrik tidak membahayakan pengguna dan tidak menimbulkan kerusakan. Yang terakhir itu ada dari aspek pencegahan kebakaran. Nah, standarnya itu mengharuskan kalau penggunaan kabel yang tahan rambat api, pemasangan yang tidak menurunkan tingkat keselamatan bangunan, serta pemilihan material sesuai standar IC 60364. Nah, karena salah satu resiko terbesar dari instalasi listrik yang
Tidak sesuai standar adalah kebakaran. Jadi kesimpulannya, penerapan standar ini bertujuan untuk memastikan instalasi listrik aman, andal, dan tidak membahayakan manusia maupun bangunan. Nah, mungkin aku ingin menambahkan untuk kesimpulan. Jadi berdasarkan pembahasan standar instalasi yang kita bahas itu, IEC dan PUIL dan juga SNI ini berperan sangat penting dalam menjamin keselamatan dan keandalan instalasi listrik tegangan rendah. Jadi IEC menjadi acuan tegangan rendah internasional, sedangkan PUIL sebagai penerapan standar di Indonesia, dan SNI itu memastikan kualitas material serta peralatan yang digunakan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, dan selanjutnya akan saya serahkan lagi ke rekan saya. Oke, itu dia presentasi yang telah kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.